Di sini saya akan membuat peta tematik persebaran fasilitas yang ada di Kelurahan Mangga 2. Jika kita sudah masuk ke aplikasi Qigis, lalu kita membuat folder baru. Lalu setelah itu kita masuk di menu XYZ atau tiles, lalu pilih OpenStreetMap, lalu kita perbesar untuk menampilkan map dasar. Lalu kita zoom mapnya dan pilih wilayah Indonesia, karena kita kan membuat data dari Indonesia. Lalu setelah itu kita pilih wilayah Ambon. Jika ya Ambon. Nah, jika wilayah Ambonnya udah ketemu, kita lalu menambahkan SHP. Nah, karena saya memilih wilayah Ambon bagian Kelurahan Mangga 2, lalu saya akan tambahkan SHP dari Mangga 2. Lalu Kelurahan Mangga 2 maksudnya. Lalu kita buka folder data yang telah kita simpan di PC. Itu kan saya karena simpannya di data D, maka saya buka di data D. Lalu tambahkan SHP Kelurahan Mangga 2. Lalu add, lalu close. Nah, ini sudah ada tampilan batasan. Nah, di sini sudah muncul tampilan batasan dari Kelurahan Mangga 2-nya. Batasan wilayah dari Kelurahan Mangga 2. Lalu karena saya kan peta tematik fasilitas yang ada di Mangga 2, lalu saya tambahkan add layer, add vector layer, lalu vector describe, kita menambahkan fasilitas yang ada di Mangga 2, misalnya sekolah, SHP sekolah, lalu add, terus close. Nah, disitu titik untuk fasilitas dari Mangga 2 sudah muncul, yaitu sekolah. Lalu kita tambahkan lagi add layer, add vector layer, lalu masuk pencarian untuk menambahkan SHP selanjutnya, yaitu gereja. Fasilitasnya add, lalu close, lalu tambahkan lagi vector layer, lalu cari fasilitas selanjutnya. Ini rumah dinas gubernur, lalu add, lalu close, lalu tambah. Nah, udah muncul titik dari fasilitasnya, lalu tambahkan lagi add layer, add vector layer, lalu pilih SHP fasilitas selanjutnya, yaitu puskesmas pembantu, lalu add, lalu close. Nah, terus udah muncul titik-titik dari fasilitas lalu tambahkan lagi. Sekarang jalan, terus add, close. Nah, sekarang udah selesai semua titik-titik yang sudah ditambahkan, titik-titik dari fasilitasnya. Selanjutnya untuk membuat peta tematiknya, yaitu kita pergi ke project, lalu kita pilih new project, lalu kita simpan filenya, terserah, bebas kita mau menamakan filenya apa saja, terserah kita. Lalu oke. Nah,
Setelah itu kita perbesar dulu tampilan halaman utamanya untuk membuat peta tematik supaya lebih gampang dan kelihatan ya. Lalu setelah itu kita menambahkan per kotak-kotak gitu untuk memisahkan antara peta, judul, dan atribut-atributnya yang lain, misalnya seperti legendanya, terus arah mata anginnya gitu, supaya lebih kelihatan rapih gitu. Nah, jika udah selesai, kita menambahkan petanya untuk menampilkan petanya. Oke. Lalu kita perbesar. Ya. Kita perbesar tampilan petanya supaya lebih kelihatan gitu. Kita rapihin. Lalu kita tambahkan teks untuk membuat judul. Dan misalnya tuh judulnya kan ini kan petanya kan tentang ini Mangga 2 ya, Kelurahan Mangga 2, pembuatan peta tematiknya. Jadi di sini judulnya saya menggunakan peta tematik persebaran fasilitas yang ada di Kelurahan Mangga 2. Kita perbesar ukuran fontnya agar kelihatan.
Nah, lalu kita pilih ke center untuk supaya ke tengah, untuk supaya judulnya ke tengah dan rapi kelihatannya. Kita pilih ke center, lalu di refresh. Nah, udah di sini udah muncul judulnya, udah kelihatan rapi. Lalu setelah itu kita menambahkan logo dari logo dari Kota Ambon ya, untuk logo dari Kota Ambon. Oh enggak, logo dari Kecamatan Nosani. Wah, ini kayaknya kan ya, dari Kecamatan Nosani. Tambahkan logo supaya lebih bervariasi gitu. Karena terlalu kecil, jadi kita perbesar dulu supaya lebih jelas kelihatannya. Lalu kita perbesar, dirapi-rapihin. Nah, kalau udah kita refresh lagi, nah sini udah. Lalu setelah itu kita membuat untuk menambahkan arah mata angin. Jadi di sini saya memilih menambahkan gambar saja supaya lebih simple. Jadi saya tambahkan gambar arah mata angin, dirapihin dulu, diperbesar supaya lebih kelihatan. Setelah itu menambahkan skalanya. Setelah menambahkan arah mata angin, di sini saya menambahkan skala. Jadi diperbesar skalanya. Di bawahnya juga. Oke. Lalu setelah selesai di skalanya, setelah saya menambahkan skala, dirapihin dulu arah mata anginnya karena ke sampingnya, jadi kita ketengahin. Lalu setelah itu saya menambahkan legendanya, menambahkan legenda. Nah, lalu kita autonya dimatiin centangnya supaya kita bisa mengeditnya. Ini kelebihan. Nah, sini kita menghapus sebagian yang tidak diperlukan. Misalnya kayak OpenStreetMap itu kan tidak diperlukan, jadinya kita hapus saja karena tidak usah ditampilkan di bagian legendanya. Lalu pas bagian mangga 2 kita pindahkan ke atas, diurut-urutkan, jalannya ke bawahin, lalu puskesmas batunya ke bawah juga, gubernur juga ke bawah, terus gereja dan kita tambahkan sekolah yang pertama supaya lebih rapih.
Lalu setelah itu untuk menambahkan jumlah dari masing-masing fasilitasnya, di sini saya karena sekolahnya ada satu saja di daerah Kelurahan Mangga 2, jadi cuman satu jumlah sekolahnya. Terus gerejanya di sini ada dua gerejanya. Lalu di puskesmas pembantunya juga ada satu. Terus rumah dinas gubernur juga ada satu. Oke. Oke, diatasin supaya lebih kelihatan rapi. Di sini saya mengaktifkan lagi OpenStreetMap-nya supaya peta-peta ya, maps yang ada di dalam peta itu kelihatan, supaya tampilannya itu tidak terlalu polos. Lalu di sini saya menambahkan peta kecilnya supaya peta tematiknya itu lebih supaya nggak terlalu polos gitu ya kelihatannya. Lalu diperkecil supaya lebih kelihatan. Lalu pas di bagian legenda, lalu di bagian legendanya dirapihin, diperbesar. Selesai. Lalu setelah itu kita simpan dalam bentuk JPG atau image, lalu kita export for image. Kita simpan di folder mana saja yang kita inginkan di desktop, lalu save. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu setelah itu kita cek di sini saya akan mengecek fotonya. Kayaknya ada di desktop. Ya, ini dia. Nah, ini tampilan dari peta tematik persebaran fasilitas yang ada di Kelurahan Mangga 2.